a cold year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a loveless year. I'm a man of three fears: integrity, faith, and crocodile tears. Oh, trust me, darling, trust me, darling. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Now you know, now you know that I'm a bad liar, bad liar. Now you know you're free to go. All my dreams never mean one thing, just happiness lie in a diamond ring. Oh, I've been asking for problems, problems. Ooh, I wage my war on the world inside. I take my gun to the enemy side. Oh, I've been asking for problems, problems. So look me in the eyes, tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, liar. Cek 1 2 3. Now you know that I'm a bad liar. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Ya. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu di pertemuan ke-11 dari mata kuliah program komputer Teknik Lingkungan 19F4. Di malam hari ini kita akan belajar tentang forecasting atau forecast itu dalam bahasa Indonesianya peramalan. Tapi sebelum belajar ke peramalan, kita nanti belajar dulu tentang Google Spreadsheet. Jadi nanti tugasnya sekarang sudah tidak menggunakan Excel tapi menggunakan Google Spreadsheet. Nanti ada tugas untuk pembuatan forecasting, peramalan, tapi menggunakan Google Sheet ya. Jadi nggak perlu ngupload lagi, nanti tinggal link Google Sheet-nya diedit supaya orang lain bisa lihat terus dikumpulkan di link pengumpulannya. Jadi sebelumnya kita mengenal dulu apa itu produk Google ya. Jadi Google itu mengeluarkan produk namanya G Suite, yaitu isinya itu sama kayak Microsoft Office tapi berbasis online, jadi lebih mudah dan lebih murah karena gratis. Kita tinggal butuh koneksi internet, kita bisa menggunakan akun Gmail kita. Kalau kita udah masuk Google Suite,
Kita sudah punya Google Spreadsheet untuk Excel-nya, terus PowerPoint-nya ada, namanya lupa saya. Terus ada Google Docs-nya untuk mengolah katanya, Microsoft Word-nya gitu ya, untuk Word-nya, word prosesornya gitu, prosesor. Jadi Google Sheet is web-based spreadsheet, istilahnya itu spreadsheet ya, aplikasi spreadsheet berbasis web that allow you to share, to store, organize, sort, and manage different types information in similar way to Microsoft Excel. Yang digunakan memperbolehkan kita untuk store data, organize, sort, dan manage different type, berbagai macam tipe data atau informasi. Lebih singkatnya seperti sama dengan Microsoft Excel tapi berbasis web-based atau online. Oh, yang pertama kita belajar bagaimana membuat Google Spreadsheet dulu. Create a spreadsheet using Google Sheet. Bagaimana cara membuat spreadsheet seperti Excel di dalam Google Sheet. Yang pertama kita harus punya akun Gmail dulu ya, akun Gmail. Kebanyakan pasti punya ya. Dan ini salah satu bentuk produk dari Google dan saya yakin nanti lama-kelamaan pasti berbayar ya. Gak mungkin sebuah produk Google ini terus-terusan gratis. Jadi kalau sekarang sih masih gratis, mungkin suatu saat nanti juga akan berbayar sama seperti email ya. Email kan memang gratis Gmail, tapi nanti kalau kita dikasih kuota cuma 5 giga ya. Jadi kadang kalau udah penuh emailnya ya solusinya kita harus ngabus emailnya satu-satu atau kita upgrade yang berbayar. Jadi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun pakai email yang sama, kebanyakan dapat email-email dari yang isinya aplikasi atau file yang banyak, nanti biasanya penuh, kita nggak bisa nerima email lagi, jadi harus upgrade 15 giga loh saya, 15 giga free-nya. Nah, untuk bagaimana membuat Google Spreadsheet, yang pertama kita masuk ke Google Drive dulu. Dari kalian klik Google Drive, terus kalian login dengan email Gmail kalian, klik New. Di sini ada pilihan New. Di situ ada akan muncul drop down, hanya turun ke bawah seperti ini. Ada New Folder, ada File Upload, Folder Upload. Di sini New Folder, kita mau buat folder baru di sini. Kalau File Upload, kalau kita ingin upload file di dalam Google Drive. Folder Upload kalau kita pengen ngupload dalam bentuk folder. Satu folder kita upload. Nah, di bawahnya di sini ada Google Docs untuk dokumen. Terus ada Google Sheet untuk spreadsheet-nya, Excel-nya, dan ada Google Slide ya untuk PowerPoint. Kita juga bisa membuat PowerPoint dalam bentuk versi online-nya dari Google Sheet, Google Slide. Nah, untuk membuka Google Spreadsheet pertama kali, kita bisa menggunakan Google ini. Kita klik New, terus kita pilih Google Sheet. Nanti akan muncul halaman baru yang menampilkan Google Spreadsheet seperti ini. Nanti akan muncul halaman baru, a blank spreadsheet will appear in new browser tab. Di new browser atau browser di tab baru, kita buka di Google Drive di sini ya. Terus nanti akan kebuka tab baru yang menampilkan Google Spreadsheet. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini kalian lihat bisa sama seperti Excel. Di sini ada sel baris, di sini ada kolom, di atas ada toolbar, ini namanya ada file, edit, view, insert, format, data, tools, add-on, terus formulanya itu bisa dituliskan di sini sama seperti Excel dan lain-lain. Kalian bisa coba-coba sendiri. Yang pertama setelah kita buka, kita rename file kita ya. Jadi caranya klik Untitled Spreadsheet ini, kita klik 2 kali. Untitled Spreadsheet ini kan kita belum namain. Enter name for your spreadsheet, press enter. Jadi kita ganti semuanya sini my first spreadsheet gitu ya. Terus kita enter. Setelah itu itu akan tersimpan otomatis di dalam Google Drive. Jadi kalau spreadsheet ini atau Google Spreadsheet ini dia akan tiap kali kita melakukan perubahan, kita nggak perlu mencet Ctrl Save, dia akan langsung otomatis nge-save setiap kali kita melakukan perubahan. Dan filenya akan disimpan di dalam Google Drive kita. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu
Di sini ada A, B, C, D. A column is group of cell that run vertically from top to bottom. Column are identified by letter. Jadi kolom itu yang berbaris secara vertikal, itu namanya kolom. Yang isinya adalah letter atau huruf ya. Jadi yang kolom ke samping itu huruf, yang ke bawah baris ke bawah itu namanya menggunakan angka. Kalau tadi kolom, kalau ini row itu baris, yaitu yang turun secara horizontal, yang berjalan secara horizontal dari kiri, dan identifikasinya menggunakan angka, biar berbeda dengan kolom tadi ya. Kalau kolom tadi pakai huruf, ini yang ke bawah baris pakai angka. Row. Selanjutnya yang kasih tanda biru ini itu adalah formula bar. Formula digunakan formula bar is used to enter and edit data, digunakan untuk memasukkan data dan edit data, fungsi dan formula dari sel yang kita select ya. Sama seperti di Microsoft Excel juga ada formula yang bisa kita tuliskan dalam bar di formula. Each rectangle in spreadsheet is called a cell. Jadi setiap kotak di dalam spreadsheet ini, kotak-kotak kecil ini namanya disebut dengan cell. Jadi cell where a row and column intersect. Jadi sel itu adalah ketika kolom dan baris ini saling bertemu ya. Jadi baris ke-7, kolom C7 ini posisinya di sini. Seperti itu, hampir sama dengan Excel. Jadi saya kira nggak ada kendala dalam menggunakan Google Spreadsheet. Seperti ini juga by clicking and dragging your mouse, you can select a rank of cell in the example. Cell A1 to B10 are selected. Jadi untuk menselect semuanya kita bisa pakai drag seperti ini, sama dengan Microsoft Excel. Jadi selanjutnya ketika kita ingin menuliskan tulisan yang panjang melebihi satu sel seperti itu ya, kita bisa menggunakan fungsi ini, yaitu kita tarik sama seperti di Excel, panjangnya kita sesuaikan, terus kita pilih ini, apakah pengen menu ini, apakah pengen teksnya itu terus menembus garis atau di bawahnya, atau pengen kita gabungkan selnya dari 3 sel ini. Pilihannya ada di sini. Kita juga bisa memformat teksnya, apakah bold, besar, fontnya berapa, terus font ukurannya berapa, nama fontnya apa, bisa kita klik di bagian menu toolbar di atas seperti ini. Ini juga untuk paragrafnya, apakah kiri, rata kiri, rata kanan, atau di tengah-tengah, bisa seperti itu. Oke, nah tadi adalah penjelasan awal tentang spreadsheet. Saya kira nggak ada masalah karena sudah paham tentang Excel ya. Perbedaannya hanya di produknya saja. Kalau Excel dari Microsoft Office, dari Microsoft berbasis offline, berbasis aplikasi. Kalau spreadsheet Google Sheet adalah berbasis web yang dipunyai oleh Google. Selanjutnya kita belajar tentang forecasting. Forecasting itu peramalan. Nanti kita akan mengimplementasikan bagaimana mengimplementasikan rumus peramalan itu di dalam Excel ya, masing-masing. Ini ada beberapa metode peramalan yang berbasis time series atau secara waktu gitu ya. Jadi peramalan ada banyak metode, ada yang time series, ada yang berbasis produk atau yang lain, tapi ini yang kita pelajari cuma yang time series dan yang tiga atas ini saja. Kalau lainnya kalian bisa pelajari sendiri di statistik atau mata kuliah apa yang saya lupa. Jadi metode peramalan itu ada moving average, ada weighted moving average, ada exponential smoothing. Jadi ada 3 metode peramalan yang berbasis time series seperti itu. Atau forecasting.
rata-rata moving average itu rata-rata bergerak. Rumusnya seperti ini. Moving average MA N sama dengan N adalah number of period in the moving average, D sama dengan demand in period, sigma itu total D ya, dibagi M. Jadi kalau kita lihat rumusnya ini akan mungkin kelihatannya rumit, padahal sebenarnya mudah sih. Kalau diimplementasikan dalam spreadsheet sangat mudah. Nanti saya kasih contohnya, contoh perhitungannya ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ada sebuah kasus dari laporan pesanan barang selama 10 bulan perusahaan A sebagai berikut di bawah ini. Dari laporan pesanan barang selama 10 bulan perusahaan A sebagai berikut di bawah ini susunlah peramalan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Metode rata-rata bergerak itu bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya moving average 3 dan 5 bulanan. Untuk mengetahuinya, untuk cara-caranya adalah seperti ini. Di sini ada contoh data pemesanan selama 10 bulan. Januari 120, Februari 90, Maret 100, dan seterusnya. Kita akan melakukan peramalan. Rata-rata bergerak 3 bulan, cara penghitungannya itu ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 120, 90, 100 di total. Bulan pertama, bulan kedua, ketiga ini ya. 120, 90, 100, kalau di total dibagi 3, karena 3 bulanan, dari situ jawabannya adalah 103,3. Nanti dilanjutkan di bulan sebelumnya dan seterusnya ya. Dan seterusnya nanti akan muncul untuk ini tadi untuk 3 bulanan, kalau contoh 5 bulanan ya tinggal berarti 5 bulanan hitungnya dari 120, 90, tambah 100, tambah 75, tambah 110, dibagi 5. Jawabannya 99, dan seterusnya ini. Lanjut ke bulan kedua, 90, 100, bagi 5, jawabannya 85. Dan seterusnya nanti kita akan mendapatkan nilai peramalannya. Itu seperti ini. Jadi ini rata-rata bergerak 3 bulanan, peramalannya di sini. Ini peramalan, ini realnya ya. Jadi memang agak jauh. Ini rata-rata bergerak 5 bulanan, ini hasilnya, ini realnya, seperti itu. Nah, nanti tugasnya adalah kalian cari data yang ada hubungannya tentang peningkatan data selama sebulan. Habis itu kalian cari, boleh menggunakan metode moving average seperti ini, 3 bulanan, 5 bulanan. Dan rumusnya kalian bisa menggunakan rumus Excel, tapi dikerjakan dengan Google Sheet. Itu habis itu bisa habis itu ditampilkan dalam bentuk grafis ya, laporan grafis. Di sini ada yang ke samping adalah bulan, yang ke atas adalah order. Di sini ada penjelasannya, ini aktualnya. Sekarang hal-hal seperti ini banyak muncul ya, tampilan grafis samping, apalagi di tengah COVID, di mana-mana ada informasi grafis seperti ini. Jumlah pasien positif, meninggal, dan lain-lain biasanya ditampilkan seperti ini. Jadi di sini ada yang biru, ini ada aktualnya. Yang merah ini adalah forecasting 3 bulanan, yang hijau ini adalah forecasting 5 bulanan. Enggak, agak jauh juga sih forecastingnya, enggak terlalu sesuai. Tadi ada moving average, sekarang WMA atau weighted moving average. Weighted moving average itu rata-rata bergerak tapi dikasih bobot atau terboboti. Di sini ada weighted itu berat atau bobot. Rumusnya adalah seperti ini, WMA Weight the weight periods, demand in periods E. Contohnya bagaimana? Kita langsung ke contoh saja. Kalau lihat rumusnya mungkin belum paham. Dan contohnya dalam contoh ini ada perusahaan A menginginkan menghitung suatu rata-rata bergerak 3 bulanan dengan bobot. Jadi ini perbedaannya, dia ada bobotnya. Dengan bobot 50% untuk bulan Oktober dan 33% untuk bulan September dan 17% untuk bulan Agustus. Bobot-bobot tersebut mencerminkan keinginan perusahaan bahwa sebagian besar data saat ini mempengaruhi secara kuat
sekian besar peramalannya. Jadi dikasih bobot dulu. Rumusnya seperti ini. Implementasinya seperti ini ya. Tadi bulan pertama 90 dikasih bobot 50% atau 0,50, bulan kedua 110 dikasih bobot 33% atau 0,33, 100 ini bulan ketiganya 130 dikasih bobot 17% atau 0,17, habis itu kita jumlahkan bobot dikali data pemesanan dijumlahkan, akhirnya kita menemukan proyeksi atau ramalan di bulan keempat ya, dengan menggunakan weighted moving average. Tuh contohnya, terus ini ada exponential smoothing. Exponential smoothing, ini rumusnya kalian bisa baca, the forecast for the next period, actual demand in present period, D. F itu the previously determined forecast for the present period, weighting factor referred to be smoothing constant. Maksudnya bagaimana penjelasannya di sini? Kita langsung ke contoh kasusnya biar lebih mudah. Di sini ada contohnya permintaan barang terhadap perusahaan B selama 12 bulan. Dari Januari sampai Desember permintaannya sekian gitu ya. Seperti terlihat dalam tabel berikut. Perusahaan menginginkan memperimbangkan peramalan menggunakan metode exponential smoothing dengan menggunakan faktor pembobotan, yaitu smoothing constant dengan alpha ya sama dengan 0,3 dan 0,5. Jadi exponential smoothing menentukan dulu nilai alfanya ini berapa, 0,3 atau 0,5. Boleh 0,3. Ini dari ini ya, dari soalnya, jadi nilai pembobotan ini. Jadi perhitungannya seperti ini. Di sini ada yang eksponensialnya 0,3, yang di sini eksponensialnya 0,5. Jadi 0,3 dikali bulan pertama ya, bulan pertama, terus ditambah sisanya dari 0,3 itu 1 ini kan, 1 dikurangi eksponensial ininya, nilai alfanya itu kan 0,7 dikali 37. Hasilnya 37, ini hasilnya 37,9. Ini hasilnya, ini periode kedua, periode ketiga, periode keempat. Dari 37 ini akhirnya nanti menjadi nilai selanjutnya, ini juga 37,9 untuk masuk ke perhitungan selanjutnya ya. Di sini ada 37, 40, 41. Jadi ini adalah bulan pertama. 37 bulan pertama karena sebelumnya nggak ada, dia pakai 37. Terus ini bulan kedua nilainya 40. Ininya ngambil dari hasil sebelumnya. Ini bulan selanjutnya 41, ininya ngambil dari hasil sebelumnya. Dan begitu terusnya, ini juga sama dengan 0,5. Jadi 1 dikurangi 0,5, ini 0,5, ini bulan pertama. Ini karena bulan pertama ini disamakan, selanjutnya bulan kedua nilainya 40, 37 ini kita masuk ke nilai sini. Kenapa ini? Nilai F-nya. Sehingga nanti kalau sudah selesai, nanti akan muncul tabel forecasting-nya seperti ini. Ini adalah data real selama setahun, ini peramalannya menggunakan alpha 0,3, ini peramalannya menggunakan nilai alpha 0,5. Itu adalah forecasting. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, Ya, tadi kurang jelas Pak, alfa itu apa ya Pak? Maaf, persentasenya ya? alpha itu nilai
pembobotannya. Jadi menggunakan metode eksponensial, smoothing dengan menggunakan faktor pembobotan atau smoothing konstannya, faktor pembobotan atau smoothing konstannya sama dengan 0,3 sama 0,5. Jadi ini ditentukan di awal. 0,3 sama 0,5 itu. Baik Pak, makasih Pak. Iya. Selanjutnya tugasnya adalah bagaimana menghitung tadi dengan menggunakan Excel ya. Jadi tugasnya buatlah sebuah peramalan forecasting di Google Sheet. Boleh dengan tiga-tiganya atau salah satu saja cukup. Kalian pilih salah satu metode di atas. Salah satu 3 metode di atas. Data terserah masing-masing. Boleh ambil dari jumlah pasien COVID itu ya, per bulan udah jelas. Januari, Februari itu ya. Lalu juga tampilkan juga grafiknya seperti contoh di atas. Tampilkan seperti ini atau dalam bentuk tabel atau dalam bentuk boleh pakai ini atau boleh dalam bentuk tabel chart ya, pie chart. Contohnya seperti ini. Ini sebenarnya ada rumusnya ya, tapi saya hapus. Kalian boleh menggunakan, ada banyak caranya sih. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi tugasnya ini gunakan Google Spreadsheet, jangan gunakan Excel ya. Termasuk dalam menampilkan grafisnya. Contohnya ini data temperatur ya, tanggal hari pertama sampai hari 10, temperatur Fahrenheit-nya, ini datanya sekian, ini real-nya sekian, terus ini moving average-nya ini. Moving average-nya itu dari 3 bulanan ini yang 3 bulanan. Datanya ini. Habis itu kita tampilkan dalam bentuk grafisnya. Ini grafisnya ini data real-nya, ini data forecasting-nya atau data ininya apa peramalannya. Jadi ada beberapa yang sesuai nih. Jadi tanggal kelima selisihnya cuma 1, ini juga tanggal 8 selisihnya cuma 1 juga. Yang lain jaraknya agak jauh. Seperti itu. Silakan terus kumpulkan di link yang sudah saya buat di PowerPoint. PowerPoint-nya kalian bisa download di e-kampus atau di booth WhatsApp sudah saya upload. Ini tugas kedua ya, pertama kemarin VLOOKUP, ini tugas keduanya adalah forecasting menggunakan Google Sheet. Oke, ada yang ditanyakan? Tugas VLOOKUP. Pertama yang mana, Pak? Tugas Pertama pertama. belum ada, Pak. Tugas Ada tugas, Pak. VLOOKUP. Enggak, bukan, Pak. Itu yang tugas Kan- kelima kali, Pak. Tugas kelima. Iya, Tugas kelima. Iya, maksudnya VLOOKUP tugas. belum, Pak. Kok VLOOKUP belum sih? Tugas kelima, Cak. Itu tugas kelima. Iya, enggak, yang VLOOKUP belum. Maksudnya belum? Hah? VLOOKUP belum itu. Itu tugas kelima itu. Tugas setelah UTS itu kan materinya VLOOKUP. Itu kan ada tugas sebenarnya. Ya. Iya, Oh, iya. iya. Itu tugas yang pertemuan ke 9, ini tuh pertemuan ke-11 tugasnya ini forecasting ya. Kalian gunakan Google Sheet. Pak. Ya. Pak Najmuddin. Iya, sih. Iya, gimana? Itu kita ngambil data yang sebulan apa selama setahun berarti, Pak ya? Disesuaikan kalau yang penting ininya ada 10 lah, paling enggak ada 10 data gitu ya. 10 ke bawah itu ya. Terus Berarti bulanan. ngambilnya per hari, Pak ya? Per hari ya, per hari. Maksudnya per hari. Kalau terus ini mah ada yang kalau ini temperatur ada yang harian. Nanti kalau ya sesuai studi kasusnya masing-masing ya. Kalian dapat datanya dari apa itu datanya bulanan, harian, mingguan boleh. Yang penting implementasi rumusnya iya. itu sesuai. Seperti itu. Siap. Kalau enggak ya ada yang ada hubungannya dengan sama teknik lingkungan ya. Saya nggak tahu sih. Kalau bisa yang ada hitungan apa gitu. Temperatur air atau apa ya? Saya nggak tahu. Seperti itu ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi Slide-nya dibagi ya Pak nanti? Kenapa? Slide-nya dibagi ya? Kalau slide-nya sudah saya upload di e-kampus, silakan di-download. Ya, sudah saya upload. Baik Pak, makasih Pak. Oke.
Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, bisa saya akhiri. Cukup. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.